Baik, terima kasih kepada Pak Ketua. Baik, terima kasih kepada Bapak Ketua yang sudah memimpin kita dalam doa pembuka, dan yang berikut kita resmi akan membuka kegiatan kita. Bapak Dekan FK Pegawai Kupang, Bapak Dr. Rumah, MPD kepada Bapak Dr. Saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Nahum sebagai host sekaligus sebagai MC. Jadi Pak punya nama ini sudah cukup dikenal di seluruh Indonesia. Ini karena kepercayaan Kaprodi kepada Bapak Nahum sendiri. Baik, selamat siang semua. Saya minta coba mute-nya dihidupkan dulu semua. Semua hidupkan mute-nya. Oke, kalau sudah hidup nanti ikuti ya. Ya, kita harus mengucapkan salam kebangsaan kita, salam sesuai dengan keyakinan kita masing-masing ya. Salam. 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 Salve. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Terima kasih dan mute-nya dimatikan biar supaya saya bicara. Baik, terima kasih Ibu narasumber Mbak Desi. Selamat siang. Semangat. Selamat siang Bapak. Terima kasih juga Kepro PJKR yang mana semangatnya sampai breoknya sudah tumbuh ketika pertemuan kita. Ini saya bangga sekali. Ini Kepro saya yang paling sukses untuk menyelenggarakan webinar dalam kondisi COVID-19. Ya, usianya masih muda tapi semangatnya itu luar biasa. Ya, terima kasih Pak Kepro. Saya pikir ini sesuatu yang membanggakan bagi lembaga, khususnya program studi PJKR dan teman-teman PJKR di seluruh Indonesia yang mau terlibat dalam sejumlah kegiatan webinar yang dilaksanakan oleh Prodi PJKR FK Pegawai Kupang. Selamat datang di Kota Kupang, kota karang, kota yang dalam keadaan panas tapi anginnya cukup kencang. Namun semangat untuk membangun PJKR tidak akan pernah berhenti. Untuk itu kami menyampaikan terima kasih atas kegiatan ini dan kepada narasumber Mbak Desi, saya merasa bangga ketika Pak Kepro PJKR menyampaikan kepada saya bahwa ada webinar tentang pertanggungjawaban pidana kecelakaan dan kematian siswa dalam pembelajaran pendidikan jasmani. Nah, konteks sekarang adalah konteks kondisi yang kita alami dalam pandemi COVID, tetapi konteks pembelajaran penjas itu tetap dilaksanakan. Nah, bagaimana pertanggungjawaban guru ketika dia akan melaksanakan pembelajaran di rumah masing-masing? Misalkan kalau terjadi sesuatu dalam konteks pembelajaran itu, apa yang seharusnya diambil dari sisi hukum? Saya pikir ini hal-hal yang sangat penting. Kenapa? Karena PJKR banyak berbicara tentang gerak. Gerak yang bisa mengakibatkan cedera dan gerak yang akan bisa juga mengakibatkan kematian. Ya, apalagi mereka nanti di kolam renang, apalagi mereka dalam keadaan bergerak dan segala macam. Ya, kira-kira apa yang harus diambil? Ya, saya pikir materi siang ini bagi kami adalah sebuah keuntungan sangat besar. Untuk itu Mbak Desi, mohon materinya diberikan kepada Kepro, sehingga nanti Kepro bisa sosialisasikan kepada semua dosen dan juga mahasiswa yang ada di perguruan tinggi untuk
memahami tentang bagaimana proses pembelajaran yang ditinjau dari sisi hukum. Saya pikir ini sesuatu yang luar biasa, Mbak Desi, terima kasih. Terima kasih juga untuk Kepro, terima kasih untuk saudara-saudara saya semua yang ada di seluruh Indonesia yang mau terlibat dalam webinar siang ini. Saya menyampaikan selamat datang di Kota Kupang, selamat mengikuti materi yang cukup luar biasa. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kita dalam proses pembelajaran kita ke depan. Untuk itu, seizin teman-teman semua yang hadir pada siang hari ini, dan juga kita memohon anugerah daripada Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya Dekan FKIP UKW Kupang membuka webinar nasional tentang pertanggungjawaban pidana kecelakaan dan kematian dalam siswa dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani dengan resmi. Terima kasih dan salam olahraga. Jaya. Baik, mohon dihidupkan dulu mute-nya semua. Hidupkan. Oke, terima kasih Bapak. Salam olahraga. Terima kasih Mbak Desi. Salam. Bapak. Salve. Alfe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Santi 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 Om. Om Shanti. Santi Om. Namo Buddhaya. Nama Salam kebajikan. Salam. Selamat siang. Selamat Salve. siang dan salam mengikuti webinar siang hari ini. Dan Pak Kepro, saya mohon izin karena ada kegiatan yang tidak bisa saya tinggalkan. Mbak Desi, berilah yang terbaik bagi peserta dan saya yakin amal baiknya akan diterima oleh Tuhan. Terima kasih. Amin. Salam. Terima Tuhan memberkati. Bye. Baik, terima kasih banyak Bapak Dekan FKIP yang telah memberikan sambutan yang sangat luar biasa. Itu ya, sebelum memulai webinar ini, saya akan memperkenalkan moderator kita sekaligus ketua program studi yang akan dibawakan langsung oleh Bapak Yusuf Legur SPD. Beliau sendiri adalah ketua program studi PJKR UKW. Pada Bapak, saya persilakan. Ya, halo Pak Nahu. Siap, Bapak. Halo. Suara saya terdengar, Pak Nahu. Terdengar, Bapak. Dengar Bapak. Ya, baik. Terima kasih Pak Nahum. Selamat siang, terkhusus untuk Ibu Desi Somalia, yang mana perjumpaan kita di Kupang melalui daring ini adalah yang kedua, Ibu Desi. Kami tentu sebagai keluarga besar UKW, khususnya program studi PJKR, menyampaikan terima kasih banyak karena dalam kesibukan Ibu sebagai mahasiswa program doktoral, Ibu masih sempat memberi sejumlah kegiatan, sejumlah materi untuk memperlengkapi dalam rumpun ilmu pendidikan jasmani ini. Selamat siang juga Ibu Bapak semua yang telah mengambil bagian dalam kegiatan kita, baik Pak Erik, Ibu Helnis, Pak Damian, Ibu Herawati, Ibu Helen, Mas Anggoro, dan sejumlah teman yang belum dapat saya sebutkan nama satu persatu. Tentu kehadiran Ibu Bapak sekalian memperlengkapi diskusi kita pada kesempatan siang hari ini. Bapak Ibu, kegiatan ini kami siasati karena kami berpikir bahwa walaupun kita dalam masa pandemi, itu tidak menyurutkan semangat kita untuk terus bertransformasi, bertukar pikiran, berkaitan dengan hal-hal yang kita anggap penting, kita anggap layak untuk pengembangan. Tidak hanya untuk pribadi kita, tetapi juga untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Itulah sebabnya mengapa Ibu Desi pada siang hari ini bisa hadir di tengah-tengah kita. Beliau kami pandang cukup cakap dalam membagi ilmu yang secara khusus akan membagi tentang perspektif hukum
yang akan menolong kita sebagai seorang guru penjas dalam melaksanakan kegiatan belajar dan pembelajaran. Kita juga ketahui bahwa dari sekian banyak mata pelajaran, penjas adalah salah satu mata pelajaran yang akan mencapai tujuan pendidikan melalui aktivitas jasmani. Aktivitas jasmani ini yang kita pandang rentan untuk terjadi cedera atau kecelakaan atau bahkan berujung pada kematian. Oleh sebab itu, kita sebagai seorang guru dengan tujuan atau niat baik mendidik kita juga perlu pahami, kita juga perlu kenali unsur-unsur apa saja yang berpotensi memaksa kita dalam tanda petik untuk bersinggungan dengan pihak hukum. Oleh sebab itu, Ibu Desi akan dalam 30 sampai 1 jam ke depan mendampingi kita, berdiskusi bersama dengan kita. Tanpa memperpanjang kata, Bapak Ibu, saya akan memperkenalkan Ibu Desi. Ini adalah kurikulum vitae beliau. Beliau lahir di Sungai Gantung, Guntung. Ya, menikah, sudah bersuami, tentu juga sudah ada buah hatinya. Sekarang beliau adalah mahasiswa program doktor di Universitas Andalas. Ini adalah sejumlah kegiatan profesional yang telah beliau ikuti. Dan juga beliau punya pengalaman-pengalaman penelitian. Ini di hibah-hibah dikti maupun hibah-hibah mandiri. Dan seterusnya. Ini riwayat publikasi beliau dalam proceeding dan seterusnya. Ya, demikian perkenalan singkat Ibu Desi, Ibu Bapak sekalian. Tanpa memperpanjang kata, waktu dan kesempatan, saya silahkan kepada Ibu Desi untuk membagi kita materinya. Saya harap ini Bapak Ibu dapat memberikan perhatian sehingga apa yang menjadi kejanggalan atau apa yang perlu diskusikan bisa dapat Ibu Bapak sampaikan di akhir plena presentasi materi Ibu Desi. Silahkan Ibu Desi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang untuk kita semua. Bisa didengar dengan jelas suara saya Pak Yusuf? Dengar jelas sekali Ibu, fotonya juga jelas sekali, videonya juga jelas. Baik, terima kasih Bapak. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya kepada Pak Yusuf Blegur yang memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi ilmu pengetahuan dari ilmu pengetahuan saya yang tidak terlalu banyak sebenarnya karena kita sama-sama belajar di sini ya Bapak. Dan terima kasih juga kepada Bapak Dekan tadi yang sudah memberikan kata sambutan dan pembukaan yang sangat luar biasa, Pak Joni Lumba ya, yang sangat memotivasi kita semua untuk mengikuti kegiatan kali ini dan responnya sangat positif sekali. Saya sebagai narasumber pada hari ini yang berasal dari Kota Pekanbaru sangat merasa tersanjung seperti itu diberi kesempatan untuk mengisi webinar pada kegiatan kita siang ini yang sangat berbahagia seperti itu. Nah, materi kita hari ini, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Pak Yusuf Blegur tadi berkaitan dengan pertanggungjawaban ya, pertanggungjawaban pidana dan dalam pembelajaran penjas apabila nantinya dalam pembelajaran penjas atau pembelajaran olahraga dan rekreasi ini mengalami kecelakaan yang mana dari kecelakaan tadi bisa saja berakibat fatal. Berakibat fatalnya bisa dalam hal kecelakaan yang mengakibatkan luka-luka atau kecelakaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Ujungnya bisa sampai seperti itu. Tapi kita tentu saja berharap karena pendidikan jasmani merupakan sebuah pembelajaran yang mana di dalamnya sebenarnya bertujuan sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Kapolri Pak Yusuf Blegur tadi, tujuannya untuk mencapai kebugaran jasmani seperti itu, kesehatan, kemudian keterampilan. Dalam hal ini kita berbicara mengenai olahraga pendidikan yang diselenggarakan di sekolah
adalah olahraga yang dilaksanakan sebagai proses pendidikan, di mana tujuannya itu agar peserta didik kemudian mendapatkan kesehatan, kebugaran, dan seterusnya, seperti itu. Jadi sebenarnya meskipun banyak kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam pembelajaran olahraga ini yang dikhawatirkan nanti akan berakibat cederanya anak, kemudian kecelakaan yang mengakibatkan patah kaki dan lain sebagainya, atau sampai berakibat kematian supaya tidak terjadi seperti itu. Nah, kalau kita lihat atau kita kilas balik ke belakang, ada beberapa kejadian atau beberapa peristiwa, kasus-kasus seperti itu, di mana dalam pembelajaran penjas atau dalam sekolah itu sendiri, dalam dunia pendidikan itu sendiri, kemudian mengakibatkan kecelakaan terhadap siswa seperti itu. Kita di sini bisa contohkan, misalnya saya baca dan saksikan di beberapa media berkaitan dengan pendidikan di sekolah. Dalam hal ini kita bicara dalam konteks ini pendidikan dalam hal olahraga seperti itu. Di suatu sore, ini langsung ke contoh kasus ya Pak Yusuf Leger. Nah, di suatu sore, seorang anak atau beberapa orang anak ketika dijemput oleh orang tuanya dalam keadaan lesu, dan kemudian dia mengeluh dalam keadaan sakit perut dan tidak enak badan seperti itu. Lalu orang tuanya bertanya, ada apa? Kenapa sampai seperti ini? Kemudian si anak menjawab, ketika ada beberapa anak di kelas melakukan kesalahan-kesalahan, lalu karena kesalahan tadi yang dilakukan oleh sejumlah anak di kelas mengakibatkan di mana guru memberikan hukuman kepada satu kelas atau seluruh siswa di kelas. Artinya semua siswa yang ada di kelas mendapatkan hukuman akibat beberapa perbuatan yang dilakukan oleh beberapa anak seperti itu. Nah, hukumannya adalah si anak atau beberapa orang anak di dalam kelas tadi atau seluruhnya tidak diperbolehkan untuk istirahat. Artinya jam istirahat mereka yang biasanya mereka gunakan untuk makan siang, untuk sholat bagi yang muslim seperti itu, tapi tidak bisa mereka lakukan karena ini dianggap sebagai sanksi seperti itu. Kemudian kira-kira 10 menit sebelum istirahat berakhir, guru yang memberikan sanksi tadi mengatakan kepada siswa yang diberikan sanksi, kalian dipersilahkan untuk istirahat, melakukan hal-hal yang sepantasnya dilakukan. Nah, karena sisa waktu tinggal 10 menit, siswa yang sudah terbiasa melaksanakan sebagaimana rutinitasnya, pada saat itu diperkirakan untuk makan rasanya tidak cukup, maka mereka mendahulukan untuk sholat. Setelah sholat, kemudian tidak ada waktu lagi untuk makan siang. Selanjutnya mereka kembali ke kelas untuk melanjutkan pelajaran. Biasanya ini di jam siang ya. Kemudian ketika jam kedua seperti itu. Nah, anak masuk pada jam pelajaran selanjutnya yakni mata pelajaran olahraga seperti itu. Nah, ternyata ketika berolahraga, anak-anak yang sudah diberikan sanksi tadi tidak sempat juga untuk makan siang, padahal harus sudah mendekati sore seperti itu. Kemudian mereka tetap melaksanakan kegiatan olahraga sebagaimana biasanya. Nah, ternyata kemudian ada dampaknya dari kegiatan yang mereka lakukan setelah seharian tidak makan seperti itu. Nah, bisa saja kemudian mengakibatkan lemas, kemudian siswa-siswa yang setelah dihukum dan tidak sempat makan siang tadi tidak sanggup melakukan latihan-latihan fisik yang berkaitan dengan pembelajaran penjas. Akhirnya siswa-siswa tadi ada yang pingsan dan seterusnya seperti itu. Nah, contoh seperti ini jika kita lihat ke belakang, apa yang menyebabkan anak-anak tadi bisa mengalami kondisi seperti ini, misalnya sakit perut, pingsan, perut kram, dan lain sebagainya, artinya diakibatkan oleh tindakan dari guru seperti itu. Sebenarnya kita tidak menyalahkan ada sanksi yang diberikan oleh guru apabila anak melakukan tindakan-tindakan yang di luar batas seperti itu. Tetapi dalam hal ini sebagai tenaga pendidik, semoga nanti ujungnya tidak masuk pada
perbuatan pidana atau pada ranah hukum, di mana kalau kita bicara perbuatan pidana sebenarnya adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana apabila dilanggar maka akan mendapatkan suatu sanksi seperti itu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti itu. Nah, artinya dalam hal ini kita hubungkan dengan pembelajaran penjara seperti itu. Apabila kita tilik ke belakang maka sebenarnya hal ini terjadi karena sikap dari tenaga pendidik yang dalam hal ini mungkin tidak memikirkan efeknya ke depan apabila tindakan-tindakan seperti itu dilakukan seperti itu. Nah, dalam hal ini maka ketika masuk dalam ranah hukum perbuatan pidana maka diperlukan atau nantinya kalau memang sudah ada unsur pidana di sana maka bisa kita mintai pertanggungjawaban pidana kepada yang dianggap melakukan tindakan-tindakan seperti tadi, seperti itu. Nah, karena materi pada hari ini berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, pertanggungjawaban pidana itu merupakan suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka memang melakukan sebuah perbuatan atau tindakan pidana yang bisa dikenakan hukuman atau sanksi seperti itu. Nah, dalam hal ini artinya kalau kita lihat kasus yang saya contohkan baru saja merupakan perbuatan pidana atau tidak. Kalau kita lihat di dalamnya ada unsur, salah satunya unsur kelalaian seperti itu. Nah, kelalaian yang dilakukan oleh guru yang mengakibatkan anak-anak atau peserta didik tadi tidak sempat untuk sarapan seperti itu. Nah, dalam hal ini kalau kita berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana, sebenarnya pertanggungjawaban pidana itu bertujuan untuk mencegah supaya perbuatan-perbuatan pidana itu tidak terjadi seperti itu, atau untuk menegakkan norma hukum demi mengayomi masyarakat. Dalam hal ini kalau kita bicara mengenai masyarakat, maka lingkup terkecil sekalipun misalnya adalah keluarga itu termasuk dalam masyarakat. Apalagi kalau kita bicara dalam lingkup yang lebih besar lagi, misalnya dalam konteks ini adalah dalam lingkup sekolah seperti itu, dalam ranah pendidikan seperti itu. Kemudian tujuan-tujuan lain yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana adalah untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan apabila terjadi perbuatan pidana. Apabila memang dalam proses pembelajaran penjas tadi memang terjadi unsur-unsur yang mana di dalamnya kalau dikaji lebih mendalam ternyata ada unsur-unsur yang dimaksud dalam perbuatan pidana. Apakah itu dikarenakan karena kelalaian atau disebabkan karena kesengajaan itu. Nah, ketika terjadi konflik maka tentu saja perlu diselesaikan, misalnya antara orang tua dan guru atau pihak sekolah. Kemudian tujuan lainnya adalah untuk memulihkan keseimbangan. Artinya memulihkan keseimbangan ini adalah antara hak anak dan guru itu sejajar. Tidak karena kita lebih tua, anak-anak lebih kecil sehingga hak kita itu lebih tinggi daripada mereka. Sebenarnya tidak seperti itu. Artinya terjadi keseimbangan di sini seperti itu. Kemudian untuk mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Jadi ketika ada sebuah perbuatan yang dimana di dalamnya masuk pada unsur pidana, apabila dibiarkan maka tentu saja masyarakat akan merasa negara kita adalah negara hukum. Tetapi ternyata perbuatan-perbuatan yang mengandung unsur pidana atau perbuatan pidana ternyata tidak dikenakan sanksi seperti itu. Karena itulah diperlukan pertanggungjawaban pidana seperti itu. Kemudian untuk memasyarakatkan terpidana, kalau dalam hal ini yang tujuan yang terakhir adalah apabila memang kalau kita bicara kasusnya tadi adalah antara peserta didik dengan guru, apabila dalam hal ini guru terbukti melakukan perbuatan pidana seperti itu. Nah, dalam hal ini maka ketika guru sudah dihukum, maka ketika guru dihukum dalam hal ini terbukti sudah melakukan perbuatan pidana, maka dengan pertanggungjawaban pidana ini
seseorang yang telah dikenakan hukuman tadi, dia akan mendapatkan pembinaan dan menebus rasa bersalahnya kepada masyarakat, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ya, berkaitan dengan tadi berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana. Nah, kemudian kita masuk pada contoh-contoh kasus tadi. Kembali lagi pada contoh kasus tadi yang berkaitan dengan kasus guru menghukum anak, kemudian anak yang dihukum tadi bukanlah yang bersalah, tetapi seluruhnya. Seluruh anak di dalam kelas itu diberikan hukuman, seperti itu. Nah, dalam hal ini kemudian menyebabkan anak tadi menjadi lemas ketika mengikuti kegiatan pembelajaran olahraga, terjadi kecelakaan, pingsan, bahkan menyebabkan kematian misalnya. Seperti itu. Nah, ada beberapa hal juga yang perlu kita tangkap dari hal ini, bahwa sebenarnya ketika menghukum seseorang atau menghukum anak, maka sebaiknya memang hukuman yang diberikan adalah hukuman-hukuman yang mendidik, seperti itu, bukan hukuman-hukuman yang melibatkan fisik, seperti itu. Yang melibatkan fisik anak maka nanti akan berakibat bisa saja terjadi kecelakaan, seperti itu. Yang mana hukuman-hukuman yang mendidik, misalnya anak diminta untuk membaca buku misalnya. Setelah membaca buku, kemudian anak menceritakan kembali buku yang sudah ia baca kepada guru. Misalnya memberikan hukuman-hukuman yang seperti itu. Demikian ya, yang berkaitan dengan contoh kasus tadi. Seperti itu. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana. Pada kesempatan hari ini kita berbicara apakah kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam proses pembelajaran penjas ini bisa mengakibatkan seorang guru terseret dalam ranah pidana atau tidak. Barangkali ketika kita berbicara pertanggungjawaban pidana dalam proses pembelajaran penjas ada muncul ketakutan. Jangan-jangan nanti ketika saya mengajar pembelajaran penjas ini saya akan dikenakan pidana, dikenakan hukuman karena tidak mengerti berkaitan dengan yang mana yang masuk dalam ranah pidana dan tidak, seperti itu. Sebenarnya kalau pertanyaannya apakah semua proses pembelajaran penjas apabila nantinya ujungnya mengakibatkan kecelakaan bisa dikatakan masuk dalam unsur pidana atau tidak, maka kita lihat lagi apakah di dalamnya ada masuk pada unsur kelalaian, ada masuk pada unsur kesengajaan. Apabila dua hal itu tidak tercapai, maka sebenarnya kita tidak perlu khawatir gitu. Sebagai guru pendidikan jasmani dan olahraga atau sebagai mahasiswa ya yang nantinya akan menjadi guru pendidikan olahraga, jasmani dan olahraga, jika hal-hal semacam itu tidak masuk, maka itu tidak masuk pada unsur pidana. Itu. Kemudian tadi Pak Kaprodi mengatakan dan Pak Dekan juga mengatakan bahwa proses pembelajaran penjas ini merupakan proses pembelajaran yang banyak sekali melibatkan atau dilakukan dengan aktivitas-aktivitas fisik, berbeda dengan mata pelajaran yang lain, misalnya berkaitan dengan mata pelajaran bahasa Indonesia, di mana mata pelajaran bahasa Indonesia tentu saja lebih banyak di dalam ruangan. Misalnya guru meminta kepada siswa untuk mengarang, menulis, dan sebagainya, seperti itu. Nah, tentu berbeda sekali dengan pendidikan jasmani dan olahraga, di mana lebih banyak kegiatan-kegiatan fisik dilakukan, seperti itu. Nah, dalam hal ini ketika kegiatan-kegiatan fisik dilakukan, maka memang diperlukan pengawasan yang memadai oleh guru supaya nantinya tidak terjadi dalam hal ini unsur-unsur yang masuk dalam perbuatan pidana tadi. Yang pertama misalnya adalah berkaitan dengan kelalaian, berkaitan dengan kelalaian. Misalnya dalam hal ini kita ambil contoh pembelajaran olahraga dalam cabang olahraga renang, seperti itu. Nah, dalam hal ini guru harus mengawasi, jangan-jangan ada anak atau peserta didik di kelas itu yang tidak pandai berenang, seperti itu. Sementara kita sebagai guru meminta untuk anak ini untuk
berenang ke tengah, sementara dia sendiri tidak pandai berenang seperti itu. Karena kalau kita bicara mengenai teori, dalam hal ini teori dalam olahraga misalnya bagaimana cara berenang yang baik, tentu saja harus dipraktekkan. Saya pikir itu Pak Kapoldi sangat paham sekali ya seperti itu. Kalau berkaitan dengan pembelajaran atau teori renang, kita hanya membaca saja di ruangan dari halaman pertama, misalnya ada sebuah buku dari halaman pertama sampai halaman ke-100 tapi tidak dipraktekkan, anak yang tidak bisa berenang tentu tidak akan bisa berenang juga ya kalau hanya membaca buku, sehingga perlu praktek seperti itu. Nah, hal-hal semacam ini tentunya sangat diperlukan pengawasan dari guru seperti itu. Atau kegiatan pembelajaran olahraga yang dilakukan pada pagi hari, misalnya sangat masih pagi sekali, jam pertama misalnya. Kalau contoh yang tadi siang hari dan dilaksanakan di sore harinya pendidikan jasmani dan keolahragaan tadi. Nah, kita ambil contoh misalnya di pagi hari. Nah, di pagi hari ketika berolahraga, apakah anak ini langsung disuruh untuk lari 10 putaran atau tidak seperti itu. Nah, kalau kita tanyakan kembali kepada Pak Kapoldi dan rekan-rekan di sini yang memang bidang ilmunya adalah pendidikan olahraga dan jasmani, apakah anak ketika akan mengikuti kegiatan-kegiatan yang mana merupakan kegiatan-kegiatan tadi adalah yang memerlukan energi yang besar, diperlukan sarapan terlebih dahulu atau tidak, seperti itu. Nah, sebenarnya kita tidak mengatakan harus sarapan, tidak harus sarapan. Sebenarnya itu tergantung atau berpulang kepada kondisi tubuh dari si anak dan faktor kebiasaan. Ada ahli gizi mengatakan jika tujuan dari olahraga yang dilakukan oleh seseorang adalah untuk menurunkan berat badan, dalam hal ini kalau anak sekolah rasanya belum ya untuk menurunkan berat badan itu, apabila menginginkan menurunkan berat badan maka tidak perlu sarapan seperti itu, tidak perlu sarapan terlebih dahulu. Tetapi apabila untuk kekuatan fisik yang dibutuhkan dari proses pembelajaran olahraga tadi, maka diperlukan sarapan terlebih dahulu begitu. Tetapi yang perlu diperhatikan juga jika kita sebagai tenaga pendidik, apabila anak sudah sarapan, misalnya juga perlu diperhatikan rentang waktu antara anak sarapan dengan dia melakukan aktivitas olahraga seperti itu, karena ada masa tubuh ini harus mencerna seperti itu. Nah, hal-hal semacam itu rasanya sangat teknis sekali, tetapi jika tidak diperhatikan, khawatirnya akan mengakibatkan kecelakaan-kecelakaan yang tidak diinginkan, seperti itu. Kecelakaan yang tidak diinginkan dalam proses pembelajaran penjas, dan dikhawatirkan juga ketika terjadi kecelakaan, bukan saja kecelakaan yang mana sifatnya ringan, tapi juga nantinya kecelakaan yang mana sifatnya nanti sangat berat sekali dan mungkin saja akan berakibat pada kematian seperti itu. Nah, dari hal ini tentunya kita menginginkan adanya kehati-hatian baik oleh guru, tapi dalam hal ini kalau kita bicara dalam konteks guru atau dosen atau tenaga pengajar, maka memang ketika kita akan melakukan kegiatan-kegiatan pembelajaran olahraga, maka hal-hal yang rasanya teknis tadi perlu juga diperhatikan, sangat perlu diperhatikan seperti itu. Nah, tadi Pak Dekan kita, Pak Joni F. Lumba mengatakan hari ini ketika COVID sedang terjadi dan kita tidak tahu sampai kapan COVID ini selesai ya. Seperti itu. Nah, proses pembelajaran baik di tingkat sekolah sampai ke perguruan tinggi, hampir seluruhnya, walaupun mungkin ada juga yang bertatap muka secara langsung, hampir seluruhnya bisa kita katakan sudah dialihkan secara daring atau melalui berbagai aplikasi yang ada di perangkat lunak kita. Seperti itu. Misalnya pada saat pembelajaran dilakukan melalui aplikasi Zoom seperti hari ini misalnya seperti itu. Nah, bagaimana cara
guru untuk memberikan pengawasan kepada siswa, sementara siswa berada di rumah, kita berada di rumah kita atau kita berada di kantor seperti itu. Nah, dalam hal ini meskipun kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara daring, dalam hal ini pembelajaran olahraga, apakah tetap perlu seorang tenaga pendidik untuk menyampaikan hal-hal yang ia sampaikan pada saat pertemuan berlangsung secara tatap muka, secara langsung pada saat pembelajaran daring? Maka jawabannya tetap diperlukan seperti itu. Nah, seorang tenaga pendidik tetap menyampaikan kepada peserta didiknya ketika pembelajaran daring dilakukan, misalnya berkaitan dengan teori pembelajaran penjas, disampaikan terlebih dahulu teori-teori yang dibutuhkan oleh siswa atau yang dibutuhkan oleh anak-anak sebelum mereka melaksanakan kegiatan mandiri, yang mana kemudian nanti mereka akan memberikan laporan kepada guru seperti itu. Tetap harus disampaikan walaupun mereka melaksanakannya tidak di depan mata kita seperti itu. Kemudian berkaitan dengan proses pembelajaran penjas yang dilakukan secara daring, jika terjadi kecelakaan, lalu siapa yang bisa dikenakan pertanggungjawabannya? Siapa yang kita bisa mintai pertanggungjawabannya? Seperti itu. Nah, dalam hal ini sepanjang memang masih apabila terjadi kecelakaan dalam proses pembelajaran penjas tadi masih dalam jam atau dalam rentang waktu kita belajar, misalnya dari jam 8 sampai jam 10, seperti itu, atau dari jam 8 sampai jam 9.30. Nah, dari rentang waktu itu memang meskipun kita berada di kantor dan anak-anak berada di rumah, tetaplah kita melakukan pemantauan secara daring, seperti itu. Nah, jika terjadi kecelakaan juga, apabila tidak ada unsur kesengajaan, apabila tidak ada unsur kelalaian dari kita sebagai tenaga pengajar atau sebagai guru, maka kita tidak bisa dikenakan atau dimintai pertanggungjawaban pidana karena kita sudah menyampaikan meskipun secara daring begitu. Nah, berkaitan dengan siswa, kalau dalam hal ini kita bicara mengenai pembelajaran penjas yang dilakukan oleh anak-anak di rumahnya masing-masing, maka kita juga perlu sebenarnya untuk meminta bantuan dari orang tua dari siswa itu untuk mengawasi ketika anak melakukan proses pembelajaran di rumah seperti itu. Misalnya ketika proses pembelajaran penjas yang ditugaskan oleh guru olahraga kepada peserta didiknya, misalnya pada minggu ini anak diminta untuk membuat sebuah video yang berkaitan dengan pembelajaran penjas, misalnya senam seperti itu. Silahkan anak-anak untuk merekam kegiatan pembelajaran penjas berupa senam di rumah selama rentang waktu 10-15 menit seperti itu. Kemudian nanti videonya dikirimkan kepada guru. Kadang-kadang ada tugas-tugas yang seperti itu ya. Nah, kemudian harus kita pastikan ketika anak membuat video tadi, sebelum membuat video atau dalam saat anak membuat video tadi, anak melakukan pemanasan terlebih dahulu seperti itu. Jangan langsung melakukan pembelajaran penjas yang intinya, misalnya langsung senam seperti itu. Sementara pemanasan tidak dilakukan seperti itu. Bahkan ketika dalam pembelajaran daring ini, karena guru tidak mengawasi secara langsung kepada siswa, maka guru bisa juga meminta kepada orang tua atau langsung menghubungi orang tua. Artinya dalam hal ini memang perlu guru ini berkomunikasi dengan orang tua atau wali murid untuk memperhatikan anak apakah memang ketika membuat video atau tugas-tugas tadi sudah sesuai dengan prosedurnya, sudah sesuai dengan mekanismenya. Misalnya sudah melakukan pemanasan terlebih dahulu atau belum. Itu. Nah, diminta untuk orang tua untuk memang benar-benar mengawasi apakah anak sudah melakukan pemanasan atau belum. Kalau belum melakukan pemanasan, maka tidak perlu untuk membuat video itu seperti itu. Nah, ada penekanan seperti itu yang dilakukan oleh guru
kepada orang tua atau kepada wali murid, supaya ketika pembelajaran penjas dilakukan di rumah, yang mana tidak diawasi secara langsung oleh guru dalam kendali guru, artinya tidak terjadi hal-hal yang berkaitan dengan kecelakaan seperti itu kepada siswa yang belajar di rumah seperti itu. Nah, artinya untuk menghindari perbuatan-perbuatan dalam pembelajaran penjas ini, untuk menghindari perbuatan-perbuatan pidana, maka memang diperlukan dari peran dari guru untuk memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan yang sifatnya teknis tadi, seperti itu. Atau teori-teori yang disampaikan terlebih dahulu kepada anak sebelum anak melakukan kegiatan-kegiatan pembelajaran, seperti itu. Artinya dalam hal ini proses pembelajaran olahraga sebisa mungkin untuk dihindari agar tidak terjadi kecelakaan, yang mana kecelakaan tadi bisa saja mengakibatkan meninggalnya anak. Meninggal mungkin saja tidak langsung ya, pada saat melakukan proses pembelajaran penjas, setelah itu meninggal. Biasanya ada yang tidak langsung, tapi ada juga barangkali yang langsung. Mungkin pelan-pelan, tapi dampak dari kecelakaan yang terjadi ketika melakukan proses pembelajaran penjas. Seperti itu. Nah, berkaitan dengan pembelajaran penjas ini, atau berkaitan dengan olahraga, sebenarnya sudah diatur juga dalam undang-undang tersendiri, yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, seperti itu. Nah, dalam undang-undang ini, dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 ini, sebenarnya tidak saja berbicara mengenai olahraga dalam ranah atau dalam konteks olahraga pendidikan, pembelajaran penjas dan rekreasi seperti itu. Tapi dalam konteks yang lebih luas, misalnya berkaitan dengan sistem olahraga nasional atau olahraga profesional seperti itu. Misalnya tinju begitu yang dilakukan secara profesional seperti itu. Kemudian kita masih lanjut materi ya Pak Yusuf. Oke Bapak. Kemudian dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 disebutkan keolahragaan diselenggarakan dengan beberapa prinsip seperti itu. Yang pertama, prinsip demokratis, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi nilai keagamaan, nilai budaya dan kemajemukan bangsa. Nah, kalau kita lihat prinsip ini yang terkandung dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tadi, misalnya pada prinsip pertama, demokratis. Artinya perlu ada kesepakatan misalnya antara guru dengan siswa. Misalnya seperti ini. Ketika contoh kasus di awal tadi yang saya sampaikan, guru menghukum seluruh siswa, padahal yang melakukan kesalahan bukan seluruhnya, hanya beberapa siswa saja. Nah, dalam hal ini, ketika kita bicara konteks demokratis seperti itu, apabila nanti guru memberikan hukuman kepada siswa, maka itu sudah kesepakatan bersama. Misalnya guru mengatakan apabila anak-anak melanggar A, B, C, dan D, maka konsekuensi dari pelanggaran tadi, maka anak-anak akan diberikan sanksi. Seperti itu. Nah, ketika sudah ada kesepakatan bersama, ketika anak melanggar apa yang sudah disepakati, lalu kemudian anak diberi sanksi, maka anak harusnya dengan sukarela mengerjakan sanksi yang diberikan. Tapi sanksi yang diberikan juga harusnya sanksi-sanksi yang bukan merugikan anak. Seperti itu. Sanksi yang merugikan anak tadi contohnya misalnya memangkas atau memutilasi bahasa hukumnya ya, memutilasi hak yang diperlukan anak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalnya tadi hak untuk makan, harusnya jam istirahat tadi anak bisa makan siang, tapi karena hukuman yang diberikan oleh guru sehingga anak tidak sempat untuk makan siang. Nah, harusnya yang diberikan oleh guru sanksinya berupa hukuman-hukuman yang mendidik. Misalnya kalau berkaitan dengan mata pelajaran Pancasila misalnya, anak diminta untuk menghafal beberapa pasal dalam
Undang-Undang Dasar 45, misalnya seperti itu. Lalu kemudian anak menyampaikan pasal apa yang dia hafal dan menyebutkannya kepada guru, misalnya seperti itu. Artinya memang guru berperan untuk memberikan sanksi, itu adalah sanksi yang mendidik, seperti itu. Kemudian tidak diskriminatif antara anak A dan anak B, tidak diperlakukan berbeda, seperti itu. Nah, misalnya ketika guru meminta anak dalam proses pembelajaran olahraga ini untuk melakukan pemanasan terlebih dahulu atau untuk lari beberapa putaran, kemudian dilakukan sama kepada anak lainnya, antara yang satu dengan anak yang lainnya, seperti itu. Kemudian berkaitan dengan menjunjung prinsip lainnya yang berkaitan dengan pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 tadi, prinsip lainnya adalah menjunjung tinggi nilai keagamaan. Jadi dalam pembelajaran penjas itu kita tetap menjunjung tinggi nilai-nilai yang masih dan berlaku sampai hari ini di masyarakat kita. Itu misalnya dalam hal ini yang berkaitan dengan nilai-nilai keagamaan. Misalnya contohnya adalah olahraga renang. Mungkin bagi sebagian orang ketika berenang itu lebih menyenangkan apabila berenang menggunakan pakaian renang, kemudian tidak menggunakan penutup kepala dan seterusnya seperti itu. Tapi ketika kita berbicara mengenai menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, maka dalam hal ini ketika anak mengatakan saya tidak bisa membuka jilbab saya untuk melakukan proses pembelajaran penjas dalam hal ini renang, maka dalam hal ini tentu saja guru harusnya menghormati apa yang disampaikan oleh anak. Dalam hal ini berkaitan dengan nilai-nilai keagamaan itu. Kemudian yang selanjutnya berkaitan dengan kemajemukan bangsa seperti itu. Nah, berkaitan dengan kemajemukan bangsa tentu kita tahu bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang sangat majemuk dari beragamnya agama. Nah, jika hal itu masih berkaitan dengan nilai-nilai yang berlaku, nilai-nilai budaya yang berlaku di sebuah masyarakat, maka itu tetap harus diperhatikan. Gitu. Kemudian keadilan sosial dan kemanusiaan yang berada prinsip lainnya dalam pasal 5 ya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 seperti itu. Kemudian sportivitas dan menjunjung tinggi nilai estetika dan etika gitu. Dalam hal ini ketika kita berbicara sportivitas, misalnya guru mengatakan kepada siswa bahwa siswa hari ini akan melakukan kegiatan pembelajaran olahraga A, B, C, dan D. Dalam hal ini, kegiatan pembelajaran olahraga A, B, C, dan D tadi adalah kegiatan pembelajaran olahraga yang memerlukan tenaga yang banyak atau mengeluarkan energi yang banyak, seperti itu. Nah, dalam hal ini, guru tidak perlu harus memaksakan kalau memang anak tadi tidak mampu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang rasanya memerlukan energi yang sangat-sangat banyak, sementara kemampuannya itu tidak sanggup untuk melakukan hal itu seperti itu. Karena bisa saja nantinya kalau anak dalam keadaan tertekan agar dia tidak kalah dari teman-temannya yang lain, mungkin saja dia akan memakan obat-obatan tertentu supaya energinya banyak, supaya ketika sudah mengelilingi atau melakukan aktivitas berat, dalam hal ini aktivitas olahraga, tidak pingsan, tidak kelelahan dengan cepat sehingga dia memerlukan obat-obatan tertentu. Nah, hal-hal semacam ini tentu saja selain tidak sportif, tentu saja akan mengakibatkan berbagai penyakit yang akan tumbuh atau yang akan timbul pada tubuh si anak. Itu. Nah, dalam hal ini kita tentu saja sering mendengar kasus ya berkaitan dengan olahraga profesional seperti itu. Misalnya dalam pertandingan sepak bola yang diselenggarakan secara profesional seperti itu. Nah, supaya pemainnya memiliki stamina yang lama, kemudian memakan obat-obatan tertentu, tentu saja ini tidak sportif dan dilarang. Itu. Nah, apalagi dalam proses pembelajaran penjas yang dilakukan di sekolah, karena kita tidak ada yang kita pertandingkan.
Bahkan tadi Pak Kaprodi mengatakan tujuan dari pembelajaran penjas ini agar tercapainya kebugaran, kesehatan jasmani. Tapi kalau sudah obat-obatan tertentu tadi yang dimakan karena ingin mencapai hal-hal tertentu yang rasanya tidak dicapai oleh siswa, itu justru bukan kesehatan jasmani yang didapatkan, tetapi penyakit yang akan didapatkan oleh si anak. Itu. Nah, hal-hal semacam itu perlu juga disampaikan, dipertimbangkan oleh tenaga pengajar masa-masa ketika memaksakan seperti itu. Kemudian prinsip lainnya adalah mengembangkan kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi masyarakat. Artinya ini tentu sudah kita paham sekali ya berkaitan dengan hal ini seperti itu. Ketika seorang ingin sehat, maka perlu untuk berolahraga, sehingga pendidikan jasmani dan olahraga ini diberikan pada siswa di sekolah pada tingkatan-tingkatan yang pendidikan dari yang level rendah, misalnya dari SD, SMP, SMA gitu. Untuk di perguruan tinggi biasanya hanya pada prodi pendidikan jasmani dan olahraga saja ya Pak Kaprodi, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya kita berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana. Tadi sudah disinggung sedikit oleh saya di muka. Pertanggungjawaban pidana itu bisa dikenakan kepada guru apabila sudah memenuhi unsur-unsur tertentu seperti kelalaian dan kesengajaan seperti itu. Nah, artinya apabila terpenuhi unsur kesengajaan dan kelalaian yang dilakukan oleh tenaga pengajar, maka dimintai nantinya pertanggungjawaban pidana kepada si guru, yang mana pertanggungjawaban pidana itu merupakan suatu kewajiban untuk membayar seperti itu. Membayar ini dalam artian dikenakan sanksi seperti itu. Kalau dalam bahasa hukumnya itu untuk membayar pembalasan yang diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan. Siapa yang dirugikan dalam konteks ini? Maka yang dirugikan tentunya adalah anak-anak gitu, atau anak yang sedang kita ajar seperti itu. Nah, berkaitan dengan slide yang ditampilkan oleh Pak Yusuf Blegoh, sebenarnya ini untuk pengayaan saja ya, pengayaan ilmu pengetahuan kita berkaitan dengan hukum, terutama berkaitan dengan hukum pidana seperti itu. Nah, berkaitan dengan hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara. Dalam hal ini kita bicara konteks Indonesia seperti itu, yang mengadakan dasar-dasar aturan untuk kita mengetahui atau menentukan perbuatan mana yang sebenarnya boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Contohnya tadi misalnya berkaitan dalam pembelajaran olahraga. Ketika anak sedang sakit seperti itu, apakah dia diperbolehkan untuk istirahat, tidak mengikuti kegiatan olahraga, atau seperti apa begitu. Nah, kalau kita lihat SOP-nya dalam pembelajaran penjas, ketika anak tidak kuat fisiknya, sedang dalam keadaan sakit, maka tentu saja ada kebijaksanaan oleh guru untuk tidak mengikutkan anak dalam kegiatan-kegiatan proses pembelajaran yang dilaksanakan pada hari itu, yang memerlukan latihan-latihan fisik yang sangat berat, atau memerlukan latihan-latihan fisik yang menguras energi seperti itu. Sementara anak membutuhkan istirahat pada hari itu seperti itu. Kemudian masih berkaitan dengan hukum pidana, juga untuk menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar tadi dapat dikenakan atau dijatuhi pidana seperti itu. Dalam kondisi yang seperti apa? Kalau guru sudah memperingatkan, apakah guru tadi masih bisa dikenakan pidana? Kalau misalnya dia sudah memperingatkan, tidak ada unsur kelalaian, tidak ada unsur kesengajaan, sudah menjalankan prosedur, sudah menjalankan SOP, maka tidak bisa kita mintai pertanggungjawaban pidana pada si guru seperti itu. Kemudian menentukan bagaimana cara mengenai pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangka telah melanggar hal tersebut, apabila memang sudah terbukti melanggar perbuatan-perbuatan tadi ya, perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan pembelajaran penjas tadi, seperti itu, terbukti sudah
melakukan perbuatan-perbuatan pidana. Gitu. Oke, masih semangat ya Pak Jusuk dan teman-teman yang hadir pada webinar pada Insyaallah masih Siap. 5 menit lagi Bu Desi. Oke, baik Bapak. Khawatirnya karena ini siang hari, ketika saya berbicara terus, rupanya ngantuk di sana Bapak. Seperti itu, semoga tidak ya Bapak. Baik, Justru Bapak. Ibu bicara ini kita tidak mengantuk ini. Oke, Bapak. Saya senang sekali kalau memang bermanfaat ya Bapak ilmu yang saya sampaikan ini seperti itu. Nah, di sini 5 menit Ibu. Oke, Ya, Bapak. silakan. Terima kasih sudah mengingatkan. Kemudian berkaitan dengan pidana, tadi kita bicara dalam konteks pembelajaran penjas, kemudian mana unsur-unsur pidananya seperti itu ya. Nah, di dalam slide ini saya ada mencantumkan beberapa hal yang berkaitan dengan hukum. Sebenarnya ini untuk pengayaan ilmu pengetahuan, barangkali dibutuhkan oleh guru agar tidak terjerumus ya, atau supaya tidak nantinya masuk pada ranah pidana, karena khawatir sekali ya ketika pembelajaran yang dilakukan oleh guru secara daring kurang terawasi, kemudian guru yang rasanya tidak bersalah sebenarnya, tapi karena kelalaiannya guru tadi dikenakan pidana. Nah, hal-hal seperti ini perlu kita ketahui bersama seperti itu. Kemudian berkaitan dengan larangan dan ancaman pidana, antara lain larangan dan ancaman pidana memiliki hubungan yang erat. Maksudnya ada kejadian tertentu yang mana kejadian ini kita kaitkan dengan pembelajaran penjas. Pada saat proses pembelajaran penjas ada hal-hal yang seharusnya tidak terjadi, tapi kemudian terjadi seperti itu. Kemudian kejadian tertentu tadi dilihat apakah ada unsur pidananya atau tidak seperti itu. Nah, jika ada unsur pidananya ternyata, maka kita lihat kembali siapa orangnya atau siapa yang berbuat. Ada orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu. Karena tentu saja tidak bahasa kerennya sekonyong-konyong ya Pak, tidak serta-merta seperti itu. Ada perbuatan pidana kalau tidak ada orang yang melakukan perbuatan tadi seperti itu. Nah, dalam hal ini apa kejadiannya? Kejadiannya adalah dalam proses pembelajaran penjas. Siapa orang yang terlibat di sana? Mereka yang terlibat di sana dalam hal ini adalah guru, kemudian peserta didik. Nah, apakah kepala sekolah juga terlibat? Sebenarnya kepala sekolah bisa saja menyampaikan kepada guru-guru pendidikan jasmani dan olahraga agar memperhatikan lagi SOP, agar mengingatkan kembali anak didik sebelum melakukan proses pembelajaran seperti itu. Nah, kalau anak didik ternyata melakukan perbuatan-perbuatan yang rasanya kita sebagai pendidik ini sudah melampaui batas seperti itu. Nah, dalam hal ini diperlukan peran kita sebagai orang tua dan kalau bisa juga sebagai teman terhadap anak seperti itu, supaya kita tidak buru-buru memberikan sanksi kepada si anak. Khawatirnya sanksi yang diberikan dengan kemarahan oleh tenaga pendidik kepada anak didiknya berakibat nantinya fatal seperti itu. Misalnya dengan menghukum berjemur selama setengah hari di tengah panas, bisa seperti itu. Nah, padahal anak dalam keadaan kurang sehat, misalnya seperti itu. Khawatir akan terjadi hal-hal yang merugikan dari anak seperti itu. 1 menit lagi Bu Desi. Oke, baik Bapak. Kemudian berkaitan dengan pembelajaran penjas ini, kita bicara mengenai hukum pidana tidak melarang adanya matinya orang. Artinya, apabila dalam pembelajaran penjas, akhirnya nanti ada yang meninggal dalam rentang waktu proses pembelajaran penjas tadi. Nah, dalam hal ini saya menyebutkan dalam slide ini hukum pidana tidak melarang adanya matinya orang. Artinya, jika memang siswa ini meninggal bukan diakibatkan oleh kelalaian, kesalahan, kesengajaan yang dilakukan oleh guru dalam proses
pembelajaran penjas, maka kita menyadari bahwa yang hidup ini pasti akan meninggal, pasti akan mati. Itu saya, teman-teman yang lain ini hanya menunggu waktu saja, seperti itu, menunggu waktu dipanggil seperti arisan, seperti itu ya. Nah, artinya jika memang ada anak yang meninggal dalam proses pembelajaran penjas ini, tetapi bukan karena kelalaian kita, bukan karena kesalahan kita sebagai tenaga pendidik, bukan karena kesengajaan, maka tidak ada unsur pidana di dalamnya. Itu karena hukum pidana tidak melarang orang mati. Bagaimana mungkin sebuah aturan untuk melarang orang mati? Padahal kita tahu semua yang bernyawa itu pasti akan meninggal dunia. Itu. Nah, yang dibicarakan dalam konteks itu adalah hukum pidana yang berkaitan dengan proses pembelajaran penjas, seperti itu. Oke, baik Bapak. Masih ada waktu Bapak? Ya, Bu Desi. Halo Bu Desi, sudah selesai. Ya, baik. Selamat siang Ibu Bapak sekalian. Apakah suara saya terdengar? Dengar, Bapak. Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Baik, terima kasih. Demikian penyampaian materi dari Ibu Desi. Tentu waktu yang kami panitia siapkan tidak dapat mengakomodasi seluruh pemikiran-pemikiran Bu Desi dalam kegiatan ini. Pada saat yang bersamaan juga tentu semua hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran penjas kita sudah ketahui bahwa konsekuensinya apa-apa saja. Setelah saya mendengar pemaparan Bu Desi, kalau dimungkinkan ini sebenarnya kita bisa pidanakan banyak orang ini. Dulu kami ini kuliah lari keliling lapangan sebelum mulai pembelajaran itu sudah lari keliling gor 400 meter Bu Desi, kali 7. Setelah itu pemanasan lagi, kita lari sampai pingsan-pingsan. Tetapi itulah pendidikan, akhirnya sekarang kita bisa tuai hasilnya. Tetapi hal itu tentu tidak berlaku untuk generasi sekarang yang akan datang. Setiap peluang, setiap kesempatan itu pasti bisa menjerat kita dalam unsur-unsur yang Ibu Dista sampaikan tadi. Oleh sebab itu, di kesempatan siang hari ini, Bapak Ibu yang ingin bertanya kami persilahkan, ingin diskusi kami persilahkan, ingin bertestimoni kami persilahkan. Untuk memperlengkapi, tidak hanya memperlengkapi sesama peserta, bisa juga memperlengkapi saya sendiri dan juga memperlengkapi Ibu Desi. Tentu varian pengalaman-pengalaman itu akan menolong kita dalam banyak hal. Yang penting Bapak Ibu jangan membagi pengalaman untuk mempidanakan orang. Kasihan juga nanti kita guru-guru tidak mau jadi guru penjas lagi Bu Desi karena dia bilang takut masuk penjara semua ini. Ya, baik Ibu Bapak sekalian, saya persilakan bertanya. Kalau belum ada pertanyaan, bisa langsung chat di kolom chat. Kalau Ibu Bapak ingin berkomunikasi langsung, silahkan bertanya langsung dengan aktifkan suaranya. Saya persilahkan. Izin bertanya, Pak. Siap, Mas Anggoro, silahkan. Bu Desi, Bu Ya, Mas Anggoro, silahkan. Bu Desi, izin bertanya. Ya, langsung Mas. Ini berkaitan ya topik yang menarik untuk masalah hukum. Kita kan guru olahraga, kadang-kadang ada pelajaran yang terutama renang ya Bu. Karena renang itu rata-rata kita di luar, di GOR biasanya. Nah, pertanyaan dari kami kan sudah membayar retribusi untuk masuk GOR, ya kan? Kemudian kami melatih anak dan meminta bantuan dari lifeguard-nya untuk mendampingi kadang-kadang. Tapi ada beberapa case yang amit-amit mungkin untuk selanjutnya tidak akan terjadi lagi.
itu ada kecelakaan dan akibatnya kadang-kadang memang kesalahan itu bukan dari lifeguardnya ataupun dari gurunya, karena mungkin anaknya jenjangnya mungkin SMP atau SMA pengen tahu lebih baik, mereka bercanda akhirnya berakibat fatal. Nah, pertanyaan dari saya adalah apabila ada kecelakaan baik yang ringan maupun berat ataupun yang meninggal, itu posisi kami itu di mana ya posisinya? Karena di satu sisi kami memang itu adalah jam kami, tetapi kami sudah membayar retribusi untuk keselamatan dan lifeguardnya memang seharusnya sudah ada. Nah, itu bagaimana? Karena banyak terjadi hal-hal seperti itu sih. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Anggoro. Ini pertanyaan menarik sekali, menolong kita. Jadi Bu Desi, mungkin bisa langsung menanggapi pertanyaan dari Mas Anggoro. Ini karena kasus. Silahkan Bu Desi. Baik. Terima kasih Bapak Anggoro yang sudah memberikan pertanyaan. Sangat menarik sekali ya Bapak pertanyaannya tadi seperti itu, dan ini mungkin memang kasus-kasus yang terjadi seperti itu. Nah, dalam hal ini sebelum menanggapi pertanyaan Bapak, saya juga ingin menanggapi pernyataan dari Pak Yusuf Bleger tadi ya. Dulu ketika kita sekolah seperti itu atau ketika kita belajar seperti itu ya, sampai pingsan-pingsan ketika melakukan proses pembelajaran, rasanya tidak apa-apa ya, tidak ada tenaga pengajar yang dipidanakan seperti itu. Nah, dalam hal ini generasi hari ini kita rasanya memang mungkin eranya yang berbeda seperti itu. Kita banyak menemukan kasus-kasus seperti itu apabila terjadi kelalaian, apabila terjadi kekurang hati-hatian tenaga pengajar, maka kemudian tenaga pengajar itu bisa masuk dalam ranah hukum seperti itu. Nah, sehingga dalam hal ini perlu sekali kehati-hatian dari tenaga pengajar seperti itu. Nah, bagaimana jika pembelajaran olahraga ini kita hubungkan dengan pertanyaan dengan Pak Anggoro yang luar biasa tadi, ketika sudah membayar beberapa rupiah seperti itu, kemudian ketika terjadi kecelakaan, siapa yang bisa bertanggung jawab? Dalam hal ini kita contohkan misalnya berkaitan dengan asuransi ya Pak, misalnya ya, kita sudah membayar asuransi kesehatan atau asuransi keselamatan dalam bekerja dan seterusnya. Dalam hal ini ketika kita sudah membayar sejumlah uang untuk keselamatan kita, kemudian ketika terjadi juga dalam proses pembelajaran tadi kecelakaan yang tidak kita inginkan, siapa yang bertanggung jawab? Apabila kita kaitkan dalam asuransi seperti itu, jika terjadi sesuatu dengan kita sudah membayar sejumlah uang tadi, maka siapa yang bisa kita mintai pertanggungjawabannya? Salah satunya adalah para pengelola asuransi tadi, seperti itu. Kalau dalam hal ini contohnya adalah asuransi, seperti itu. Kemudian, apakah kita sebagai tenaga pendidik juga tetap harus bertanggung jawab juga apabila terjadi kecelakaan, apabila kasus ini adalah kasus berkaitan dengan proses pembelajaran, selain kita memintai pertanggungjawaban para pengelola tempat tertentu, misalnya kita memakai kolam, misalnya seperti itu ya, kolamnya kemudian tidak memenuhi standar, sehingga kemudian terjadilah kecelakaan, apakah guru yang dimintai pertanggungjawaban atau para pengelola kolam seperti itu. Nah, dalam hal ini sebenarnya kita bisa lihat kasusnya secara mendetail. Jika memang ini saya contohkan misalnya kolam ya, misalnya dalam hal ini renang begitu. Kita sudah membayar kepada pengelola kolam renang tadi seperti itu. Nah, dengan harapan setelah kita mengeluarkan sejumlah uang yang kita berikan tadi, tentunya proses pembelajaran di sana berjalan dengan aman dan damai ya, tidak terjadi kecelakaan. Nah, tentu saja yang bertanggung jawab dalam hal ini ketika terjadi kecelakaan yang disebabkan oleh kondisi kolam itu sendiri atau infrastruktur, maka pengelola kolam itu yang kita mintai pertanggungjawabannya. Tetapi tentu saja kita lihat juga secara spesifik atau secara mendetail kasusnya ini. Misalnya berkaitan dengan kolam tadi, apakah memang
guru tadi mengetahui bahwa kondisi kolam itu tidak standar begitu. Misalnya berkaitan dengan kolam ya Bapak, karena saya sebenarnya memiliki adik yang juga seorang guru pendidikan olahraga dan jasmani di Riau seperti itu. Nah, saya juga mendengar katanya ada membawa anak misalnya ketika sekolah itu tidak punya kolam renang, membawa ke tempat tertentu atau ke lokasi tertentu yang ada kolam renangnya lalu membayar. Nah, maka dalam hal ini si guru atau tenaga pengajar tadi harus melihat terlebih dahulu apakah kondisi di sana itu layak, apakah standar atau tidak. Karena tentu saja guru harus mengetahui mana yang dikatakan fasilitas yang sudah memenuhi standarnya dan mana yang tidak. Karena kalau kita berbicara, oke Bapak, atas ya, baik. Bapak, ya, baik. Kemudian berkaitan dengan kolam, misalnya kolam renang. Biasanya kalau untuk pembelajaran penjas, itu yang saya pahami itu segi 4 ya Pak Yusuf. Ini sangat paham sekali ya bagaimana kolam yang standar. Lalu kita juga menemukan kan kolam-kolam misalnya yang bentuknya bulat. Nah, kalau yang bentuknya bulat ini apakah standar untuk anak belajar proses pembelajaran penjas atau tidak? Jika itu tidak standar, lalu guru tetap membawa anak ke sana, maka guru juga harus bertanggung jawab mengapa anak tadi dibawa ke sana. Jadi kedua belah pihak dalam hal ini harus memperhatikan hal-hal yang demikian seperti itu. Oke, mohon maaf Pak Yusuf agak panjang lebar. Iya, tidak masalah. Ini memang mimbar diskusi. Ada hal yang menarik juga dari pertanyaan Pak Anggoro, Bu Desi. Ya, itu adalah secara misalnya kalau kasus secara protokol Pak Anggoro sudah ikuti, sudah ada keselamatan yang sudah dibayar dalam bentuk asuransi atau apapun itu. Tetapi dalam pelaksanaan pembelajaran ada siswa yang saling iseng. Misalnya ada saling iseng lalu terjadi kecelakaan yang tidak diinginkan. Dalam posisi ini, itu kira-kira bagaimana Bu Desi? Apakah gurunya atau dalam hal ini Pak Anggoro yang bertanggung jawab misalnya atau siapa? Karena sebagai guru Pak Anggoro sudah ikuti atau sudah sampaikan protokolnya, misalnya ini tidak boleh dan sebagainya. Tetapi karena iseng, lalu ada kecelakaan lain yang tidak bisa dijangkau oleh Pak Guru atau anak-anak itu. Itu kira-kira bagaimana Bu Desi? Baik Pak Yusuf, ini juga pertanyaan yang sangat menarik ya Pak, karena kita tahu yang namanya anak peserta didik masih suka bercanda ya, iseng, bercanda, dan akibat dari keisengannya tadi bisa saja mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya kecelakaan dan lain-lain seperti itu ya Bapak. Lalu siapa yang bisa dimintai pertanggungjawabannya apabila hal-hal semacam ini terjadi? Nah, apabila keisengan tadi dilakukan dalam proses masih dalam rentang waktu proses pembelajaran penjas, maka misalnya ini dilakukan di luar sekolah ya, misalnya kita menyewa tempat tertentu, misalnya gedung tadi ya, misalnya kolam seperti itu. Dalam kolam tadi mereka bercanda dan seterusnya. Maka meskipun yang iseng itu adalah anak-anak tadi dan guru sudah melakukan kewajibannya sesuai dengan prosedurnya, apakah guru tetap dimintai pertanggungjawabannya seperti itu. Nah, jika memang masih dalam proses pembelajaran, rentang waktu pembelajaran tadi, misalnya 2 jam, proses pembelajaran penjas katakan 2 jam, seperti itu. Nah, dalam rentang waktu itu memang segala tanggung jawab masih pada guru, seperti itu. Nah, kenapa ketika anak iseng tadi, guru membiarkan? Maka dalam hal ini masuk dia pada kelalaian, seperti itu Pak Yusuf. Kalau kita bicara bagaimana Mbak Desi, jika sekiranya terjadi di luar itu, sebenarnya itu tidak tanggung jawab dari guru lagi. Tetapi kalau kita bicara misalnya membawa anak dari satu tempat ke tempat lainnya, dalam hal ini dari lokasi sekolah membawa anak ke tempat kolam renang seperti itu, maka dalam proses anak menuju tempat kolam renang hingga balik kembali ke sekolah tadi, maka itu masih harus diawasi oleh guru. Misalnya ketika anak ke sana menggunakan apa? Apakah ramai-ramai menggunakan bis kota atau disewa mobil tertentu, itu harusnya memang masih dalam pengawasan dari
guru, meskipun dalam rentang waktu perjalanan tadi bukan waktu jam pembelajaran penjas lagi seperti itu. Jadi tanggung jawab kita sebenarnya cukup besar juga ya Pak Yusuf. Ya, baik. Terima kasih Bu Desi. Oke, sama-sama. Ini saya harap Makasih, tidak mengurangi semangat kita guru-guru penjas maupun teman-teman masih calon guru untuk tetap jadi guru ya. Walaupun resikonya Ya, cukup besar, saya pikir kita pun pahala juga akan semakin besar. Yang berikut mungkin ada penanya lain, silahkan kami persilakan. Atau ada hal lain yang mau didiskusikan, silakan. Bu Desi, saya kalau di Alor biasa saya pulang, saya tanya, kenapa anak-anak tidak bawa ke tempat kolam renang, materi renang? Gurunya jawab pendek saja, Bu Desi. Jawabannya begini, saya tidak mau masuk penjara, jawabnya begitu. Oh, begitu. Ya, karena bawa pergi dan tidak terkontrol masuk tenggelam masuk penjara. Nah, jadi memang pembelajaran penjas ini rawan sekali Bu Desi, oleh sebab itu kami pandang penting berbagai pencerahan dari aspek hukum itu perlu kami ketahui. Sehingga itu tidak terjadi ke depan karena kami juga punya tujuan yang sama adalah mencapai tujuan pendidikan walaupun medianya menggunakan jasmani itu sendiri. Mungkin ada teman-teman atau ibu-bapak lain yang mau bertanya, silahkan. Ya, sedikit Bang. Siap. Bang. Salam. Silahkan Mas Erik. Ya, langsung Mas Erik. Ya, sedikit saya tambahkan. Untuk guru-guru olahraga semangat, jangan pernah takut. Yang penting niat duluan. Ya. Siap. Memang Terima di zaman kasih. sekarang ini kalau masalah hukum banyak aja celah hukum yang bisa digunakan, baik dari sisi manapun kita bisa membela kan. Tapi harus melihat dulu apa yang menyebabkan kerugian bagi orang yang itu ya. Jadi gini, dalam pertanggungjawaban pidana perlu dilihat juga apakah yang kita harus tahu dulu apakah sekolah ini berbentuk korporasi atau bukan. Gitu. Ada sekolah yang didirikan oleh yayasan, otomatis kan termasuk korporasi. Ada juga undang-undang korporasi. Juga kalau misalnya tadi seperti yang renang tadi, guru olahraga membawa siswanya ke kolam renang dengan cara menyewa kolam renang tersebut, gitu kan. Jika terjadi ada unsur-unsur kelalaian yang menyebabkan baik luka-luka atau kematian, maka di situ bisa pengelola yang kita minta pertanggungjawaban. Gitu. Yang jelas setiap suatu perbuatan pidana ini harus kita lihat unsur-unsurnya. Seperti itu. Jadi ya dari manapun tetap ada celah hukum. Tapi ya tetap semangat. Ya berusahalah untuk menjaga keselamatan bersama. Ya, salam dari Batam, Ibu Desi. Pak. Oke. Siap, terima kasih Pak Erik. Tentu ini jadi kembali lagi ke niat kita ya. Jadi ibu bapak segala macam konsekuensi bisa dipakai selama kalau niat kita baik. Pasti kita aman-aman saja. Buktinya yang tadi saya sampaikan Pak Erik. Kita dulu sekolah ini mahasiswa ini kita lari keliling lapangan sebelum mulai 7 kali. 400 meter kali 7. Iya. Setelah itu pemanasan lagi 400 meter kali 7. Kita sampai lari sampai tidak bisa lari lagi. Ya, tapi karena niatnya baik, tidak ada celah hukum yang kita pakai untuk itu. Dan mungkin karena kita tidak tahu juga Pak Erik. Ya. Dan Ibu Desi, kalau kita tahu mungkin ya, tapi ya cuma masalah kelalaian aja yang kita takutkan kan. Padahal kita pun nggak tahu bahwa itu terjadi kelalaian. Juga satu lagi Pak. Misalnya tadi Bu Desi pernah menyinggung tadi seperti kesepakatan antara siswa dengan pihak sekolah yang memberikan sanksi terhadap suatu pelanggaran ya kan. Nah, yang diberikan sanksi kan sini saya contoh satu celah aja. Bisa saja kalau zaman sekarang kalau kita mengetahui hukum bisa kita bantah. Karena apa? Karena kita mengacu ke asal kesepakatan pasal 1320 KUH Perdata. Artinya jika anak itu masih belum cakap ya, kita bicara yang masih belum cakap umur, masih sekolah misalnya kelas SD. Dia terjadi satu pelanggaran, ya, terjadi pelanggaran, akhirnya dihukum oleh gurunya, karena kan udah ada kesepakatan katanya kan dari pihak sekolah. Sebenarnya kan nggak cakap, belum cakap, nggak bisa dimasukkan untuk suatu perjanjian yang secara tertulis ataupun tertulis. Tapi ya
Padahal kan itu tujuannya kan benar untuk mendidik kita. Ini Ibu Desi Somalia kalau nggak salah teman sekelas saya ini dulu nih di Guntung ya. Bapak, Pak Erik ini teman saya, Pak. Jadi bertemu di sini sudah sekian lama tidak jumpa. Rupanya bertemu di webinar ini, Pak. Sangat luar biasa sekali. Pak Erik ini merupakan advokat sukses sepertinya di Batam, Bapak. Siap, siap. Jadi selamat datang di Kupang ya, dari Bukit di Batam ketemunya di Kupang ini. Ya, baik. Silakan lanjut Mas Erik. Ya, lanjut. Ayo, lanjut silakan, Pak. Ya, silakan teman-teman lain ada yang mau bertanya, saya persilakan. Jadi selama ada kesepakatan, tapi itu tidak berlaku bagi yang belum cakap ya, Pak Erik dan Bu Desi. Halo, Pak. Untuk kaitannya dengan kesepakatan, misalnya dalam kegiatan pembelajaran, guru dan siswa sudah lakukan kesepakatan, misalnya A, B, C, D, dan seterusnya. Misalnya terlambat, nah lari keliling, misal. Nah, dalam perjalanan karena dia terlambat, lalu dia lari dan dia mengalami cedera atau kecelakaan. Nah, apakah itu posisinya bagaimana Bu Desi? Apakah kita guru karena ini dianggap dia sudah cakap? Apakah itu kesepakatan itu berlaku? Apakah kesepakatannya tetap berlaku, Pak, tetapi kesepakatannya bisa dibatalkan, tapi bukan batal demi hukum karena kan masalah cakap umurnya. Iya. Kalau yang sudah umur berapa yang kita bisa katakan bahwa dia sudah bisa ini ya Pak, dia tidak bisa dibatalkan begitu? Kalau menurut umur dewasa bisa 17, bisa 21, tergantung dari sisi mana kita melihat gitu. Yang penting dia sudah misalnya udah ampuh, udah bisa untuk hidup sendiri, udah bisa bertanggung jawab seperti itu. Oke, Ibu Desi, ya, kalau ya ada Pak Anggoro, silakan. Kalau ya. dari sisi tanda tangan orang tua bagaimana Pak? Itu kan sudah masuk dalam umur yang hukum Pak. Kan biasanya kalau sekolah itu kan sebelum masuk tahun ajaran baru ada hitam atau putih tentang perjanjian pernyataan pernyataan bahwasanya akan menuruti apa peraturan yang akan ditetapkan oleh sekolah. Bagaimana itu Pak? Terima kasih. Ya, Bu Desi, mungkin pertanyaan Pak Anggoro, setiap tahun ajaran baru biasanya orang tua dan guru atau sekolah itu membubuhi pernyataan atau apapun itu sifatnya. Nah, kira-kira itu bagaimana? Baik, terima kasih Bapak dan terima kasih juga Pak Anggoro serta Pak Erik yang bersemangat tadi ya pada webinar kita pada kali ini berkaitan dengan kesepakatan. Sebenarnya memang dalam KUH Perdata, tapi terutama jika kita bicara berkaitan dengan perjanjian. Dalam hal ini memang unsur yang harus dipenuhi itu adalah memang sudah cakap atau dewasa seperti itu. Nah, dalam hal ini apabila guru meminta kepada orang tua untuk menandatangani hal tertentu berkaitan dengan proses pembelajaran yang akan dilakukan di sekolah, apakah itu boleh atau tidak? Mungkin seperti itu ya Pak Anggoro tadi pertanyaannya. Jika memang aturan yang diberlakukan di sekolah, di sebuah sekolah, mengharuskan pada tiap tahun ajaran pada wali murid atau pada orang tua untuk menandatangani hal-hal tertentu yang berkaitan dengan pembelajaran, sebenarnya itu diperbolehkan Bapak, seperti itu. Sepanjang memang tidak ada yang bertentangan dengan hal-hal yang berlaku di Indonesia, misalnya bertentangan dengan keagamaan, bertentangan dengan kebudayaan, dan yang terutama bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Tapi apabila yang ditandatangani tadi adalah hal-hal yang bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan agama dan seterusnya seperti itu, maka itu tidak berlaku sebenarnya meskipun sudah ditandatangani seperti itu. Karena
apabila hal-hal yang seperti itu diberlakukan, tentu saja perjanjian-perjanjian itu akan merugikan salah satu pihak. Seperti itu. Misalnya berkaitan dengan nilai-nilai atau hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan. Misalnya seperti ini, apabila Anda masuk sekolah, memasukkan anak pada sekolah kami, maka harus begini-begini yang berkaitan dengan keagamaan kami. Sementara berkaitan dengan kepercayaan, berkaitan dengan keagamaan itu sudah jelas diatur oleh undang-undang. Kita beragama sesuai dengan keyakinan dan keagamaan kita masing-masing. Jadi meskipun kita sekolah di sekolah A, di sekolah B, tidak ada kewajiban kita untuk mengikutinya. Seperti itu. Jadi kalau hal-hal yang semacam itu yang ditandatangani tentu tidak boleh. Seperti itu. Nah, tapi ada juga hal lain yang mana ini diberlakukan khusus pada orang tua tertentu. Misalnya seperti ini. Si anak adalah anak yang sangat-sangat aktif sekali atau hiperaktif. Ada tipe anak yang begitu ya Bapak, seperti itu. Nah, sangat aktifnya, sangat hiperaktifnya, bisa saja dalam satu hari itu dia tidak akan mau untuk berdiam diri. Pasti ada saja yang ia lakukan, misalnya naik di atas meja, berlarian di atas meja, kemudian mengusili teman dan lain sebagainya. Begitupun dalam proses pembelajaran penjas, meskipun dalam proses pembelajaran sedang diawasi guru, tapi tetap saja anak tadi melakukan keusilan-keusilan yang bisa membahayakan dirinya dan membahayakan siswa lain. Lalu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada sekolah dan pada guru, yang mana akan merugikan guru dan sekolah apabila orang tua dari si anak kemudian mengambil langkah hukum apabila terjadi hal-hal yang berkaitan dengan kecelakaan selama di sekolah pada anak, misalnya seperti itu, maka mungkin saja sekolah tertentu itu menyediakan semacam surat pernyataan yang harus ditandatangani oleh si orang tua atau wali murid. Misalnya begini, karena ada beberapa contoh kasus yang pernah saya dengar seperti itu. Orang tua dari si anak dimintai menandatangani semacam surat pernyataan dari sekolah ketika anaknya begitu aktifnya, sehingga khawatir apabila nantinya di dalam proses pembelajaran akan terjadi hal-hal yang merugikan dari anak, padahal sudah diawasi oleh guru, tapi karena begitu hiperaktifnya anak sehingga tidak terkontrol oleh orang tua, oleh guru, sehingga kemudian guru mengatakan kepada orang tua murid, jika terjadi sesuatu pada si anak karena kelalaian atau karena kesalahan dari anak sendiri, karena sifat aktifnya seperti itu, maka tidak boleh menuntut kepada sekolah, tidak boleh menuntut pada guru, seperti itu. Kalau sekiranya ingin menuntut guru karena terjadi hal-hal kecelakaan yang diakibatkan oleh kelalaian anak itu sendiri, maka kami tidak bertanggung jawab jika anak ini tetap sekolah di sini, seperti itu. Tapi jika kelalaian itu terjadi apabila tindakan guru di sekolah atau karena fasilitas di sekolah yang tidak memadai, kemudian mengakibatkan anak tadi menjadi celaka, maka boleh untuk menuntut kami. Jadi surat pernyataan seperti itu ada untuk kasus-kasus anak tertentu, itu ada Bapak, seperti itu. Dan itu terjadi dan itu boleh. Sepanjang kedua belah pihak itu sepakat. Karena tipe anak kan berbeda-beda. Ada anak yang kalem saja, masuk ke sekolah, duduk, kemudian pulang. Tapi ada yang tidak, seperti itu. Ada tipenya yang sangat aktif sekali, yang khawatirnya akan menyebabkan kecelakaan pada si anak. Nah, jika kasusnya seperti itu, bolehkah guru atau sekolah membuat hal tertentu? Kan ini tentu berbeda dengan sekolah lain, tidak ada seperti ini. Hanya sekolah A saja ada, sekolah B, C, dan D tidak ada. Maka itu dalam negara kita boleh atau tidak? Maka itu sebenarnya boleh saja, seperti itu. Sepanjang yang ditandatanganinya tadi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dengan nilai-nilai yang berlaku, dengan norma agama, kebudayaan, dan seterusnya. Seperti itu. Oke, Pak Jusuf masih bersama kita? Oke, demikian Pak Jusuf. Terima kasih Bu penjelasannya, Bu. Oke, sama-sama. Penjelasannya. Terima kasih Bu Desi. Sama-sama Pak Anggoro. Terima kasih Pak Jusuf. Siap.
Ada tambahan lagi dari Ibu Bapak sekalian, saya persilahkan. Karena memang percakapan-percakapan tentang disiplin ilmu ini di kami masih terbatas. Jadi pada siang hari ini Ibu Desi telah menolong, Pak Erik telah membantu kami. Sehingga kami juga tahu batas-batas mana yang tidak perlu kami langkahi atau tidak boleh kami langkahi. Terima kasih sama Anil di sebelah sisi. Terima kasih. Lu kakak tahu nggak bisa angkat jalan. Izin bicara, Pak. Assalamualaikum, selamat siang. Selamat siang, host. Izin menanggapi. Itu adalah salah satunya kan. Silakan yang menanggapi. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Agus, saya dari Sungai Guntung. Kebetulan saya adalah abang dari si pemateri ini. Ya. Saya sangat tertarik, ya. Saya sangat tertarik dengan webinar ini karena kebetulan saya adalah seorang guru, Pak. Saya adalah seorang guru, walaupun saya bukan guru olahraga, tapi ini masih berhubungan dengan profesi saya. Seperti yang sudah dijelaskan panjang lebar oleh pemateri, oleh Bu Desi, dan juga ada tanggapan dari Pak Erik tadi, kalau untuk mencari celah kesalahan guru sangat banyak sekali sekarang, Pak. Kami sebagai guru yang bukan guru olahraga saja, saya kebetulan guru bahasa Inggris di SMA Sungai Guntung, mencubit seorang siswa saja sudah bisa dituntut dengan tindakan pidana. Apatah lagi dengan kelalaian dan kesengajaan oleh guru olahraga yang bisa mengakibatkan kecelakaan yang hingga sampai kematian. Jadi kalau kita bicara tentang mencari kesalahan guru ini sangat banyak celahnya, Pak. Jadi intinya kita sebagai seorang guru tetap semangat, usahakan saja hindari kelalaian dan kesengajaan. Kalau menurut saya, asalkan kita sesuai prosedur, insya Allah tidak akan terjadi yang namanya tuntutan dari masyarakat. Menurut saya seperti itu, Pak. Satu lagi, seandainya seorang guru olahraga ya, ini kebetulan guru olahraga yang dibahas, sudah melakukan SOP-nya di dalam melakukan pembelajaran, sudah melaksanakan apa yang seharusnya dilaksanakan, tidak terjadi kelalaian dan tidak terjadi kesengajaan oleh guru. Tetapi ada terjadi kecelakaan yang luka-luka, pingsan, bahkan yang fatalnya mengakibatkan kematian seperti yang dibahas tadi. Dan orang tua siswa biasanya itu pasti tidak akan langsung terima dengan penjelasan yang disampaikan oleh pihak sekolah atau oleh guru yang bersangkutan. Jadi apakah hal seperti ini bisa dibawa ke ranah hukum? Sedangkan ini kan tidak ada kelalaian dan kesengajaan seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Agus, ini abangnya dari pemateri kita hari ini. Bapak Kepro dari Bapak Ketemu Jaringan, ini tadi ada masukan dari Bapak Agus, sekaligus juga ada pertanyaan buat Ibu Desi. Jadi saya persilakan Ibu Desi untuk menanggapinya. Baik, terima kasih untuk Bang Agus. Saya merupakan adiknya ya dari Bang Agus ini. Tadi ada Pak Erik, kemudian sekarang ada manggilnya Bang Agus seperti itu. Jadi dalam webinar kali ini rasanya saya seperti di rumah sendiri seperti itu. Ada teman ketika sekolah, ada saudara di sini dan
Pak Yusuf Blegur yang juga sudah seperti saudara seperti itu ya. Baik, berkaitan dengan pernyataan atau tanggapan dan pertanyaan, memang tadi sudah disampaikan oleh Pak Yusuf Blegur juga. Dulunya ketika Pak Yusuf Blegur latihan seperti itu, latihan dalam proses pembelajaran penjas pada saat kuliah, pada saat sekolah seperti itu, dimintai oleh tenaga pendidik pada saat itu untuk keliling lapangan, berputaran-putaran seperti itu, mengakibatkan kemudian ada yang pingsan-pingsan, kata Pak Yusuf Blegur tadi. Tidak ada tuh yang dipidana, mungkin karena ketidaktahuan atau memang bukan seperti hari ini eranya, seperti itu. Nah, ternyata hari ini berbeda sekali. Yang mencubit saja bisa dipidanakan. Ada banyak celah sekali, tadi Pak Erik juga mengatakan ada banyak celah sebenarnya jika kita berbicara pidana ini untuk mempidanakan guru seperti itu. Tapi tetap semangat dari Pak Erik tadi berpesan untuk tenaga pengajar, jangan jadikan ini sebagai beban dan ketakutan bagi kita untuk memberikan ilmu pengetahuan pada anak didik yang mana ini akan bernilai sebagai pahala seperti itu. Nah, pertanyaan yang menarik tadi berkaitan dengan apabila dalam proses pembelajaran, baik itu proses pembelajaran penjas atau proses pembelajaran lainnya, mata pelajaran lain, jika terjadi kecelakaan yang berakibat mungkin saja ujungnya akan meninggal dunia si anak atau siswa. Jika tidak ada unsur kesengajaan, tidak ada unsur kelalaian, maka dalam hal ini sebenarnya tidak masuk dalam perbuatan pidana. Tetapi jika meninggalnya si anak karena diperkirakan oleh orang tuanya, disebabkan ketika anak itu dalam proses pembelajaran, mungkin saja orang tua tidak mengetahui kondisi yang sesungguhnya di sekolah, seperti itu tidak akan terima. Lalu dibawa ke ranah hukum kasus ini. Lalu bagaimana sikap guru-guru ya menghadapi hal ini? Nah, dalam hal ini sebenarnya memang sangat dibutuhkan pengetahuan berkaitan dengan hukum pada sekolah. Dan untuk sekolah sebenarnya juga sangat disarankan adanya semacam lembaga bantuan hukum jika terjadi hal-hal semacam ini kepada salah satu tenaga pengajar, sehingga tenaga pengajar ini didampingi oleh mereka yang mengerti berkaitan dengan hukum. Jika mereka tidak bersalah, maka tidak perlu khawatir apabila itu tidak ada unsur kesengajaan, kelalaian, seperti itu. Nah, apabila ada kesengajaan dan kelalaian itu beda soal. Tetapi konteks yang ditanyakan tadi, jika tidak ada kesengajaan, tidak ada kelalaian, lalu seperti apa sikap kami sebagai tenaga pengajar? Nah, sikap sebagai tenaga pengajar perlunya ada dukungan dari semua pihak. Misalnya dari kepala sekolah, dari teman-teman atau rekan-rekan sesama guru. Misalnya menguatkan bahwa si guru ini tidak ada melakukan tindakan-tindakan yang mana mengarah pada pemidanaan. Nah, selain itu perlu juga memperhatikan fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah, seperti itu. Fasilitas yang ada di sekolah supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan berkaitan dengan perbuatan pidana. Sudah berupaya atau tidak sebuah sekolah itu untuk memenuhi standar dari fasilitas sebuah sekolah. Walaupun tentu kita tidak bisa menyamakan antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lainnya di Indonesia ini, karena kondisi masing-masing daerah kan berbeda. Seperti itu. Tetapi setidaknya sudah ada upaya dari pihak sekolah bahwa seperti itulah yang terbaik yang dimiliki oleh sekolah. Seperti itu. Baik tenaga pengajar dan fasilitasnya. Seperti itu. Nah, dalam hal ini memang saya menekankan bagaimana pada webinar sebelumnya pernah juga saya kemukakan bahwa sekolah itu sebenarnya perlu adanya semacam bantuan-bantuan hukum, lembaga bantuan hukumnya kalau memang
rasanya sekolah itu seringkali menghadapi hal-hal yang merugikan berkaitan dengan hukum. Seperti itu. Oke, demikian Pak Yusuf. Baik, terima kasih Bu Desi. Atau Pak Erik mungkin mau tambahkan? Ya, Saya persilakan. sedikit lagi ya Pak. Gini ya Pak, ya, dalam hukum pidana itu kan ada kelalaian, kesalahan, atau kurang kehati-hatian. Kalau bahasanya itu disebut dengan culpa. Jadi kelalaian ini juga nggak semerta-merta guru itu misalnya jadi kejadian sesuatu dikatakan guru lalai. Dalam kelalaian ini ada unsur-unsur lagi. Ya, saya sebutkan ada ada beberapa unsur. Yang pertama, adanya suatu perbuatan, ya, atau mengabaikan sesuatu yang mesti dilakukan. Ya. Kedua, adanya suatu kewajiban kehati-hatian. Dan ketiga itu tidak dijalannya kewajiban kehati-hatian tersebut. Dan keempat, adanya kerugian bagi orang lain. Jadi setiap kelalaian itu harus dibuktikan unsur-unsurnya. Nggak serta-merta menyatakan bahwa ini ada kecelakaan seperti ini gurunya lalai. Tapi harus dibuktikan unsur-unsur kelalaiannya itu seperti apa gitu. Apakah memasuki unsur itu atau tidak gitu Pak. Jadi harus diperhatikan. Jadi ya berusaha jangan sampai terjadi kelalaian yang menyebabkan kerugian bagi orang lain gitu. Ya, terima kasih Pak, Bu. Baik, terima kasih Pak Erik untuk pertanyaan yang bagus. Mungkin ada Bapak Ibu lagi yang mau menambahkan atau bertanya. Waktu kita masih 9 menit lagi, mungkin pertanyaan terakhir atau yang terakhir, saya persilakan. Ya, halo Pak Nahu. Siapa? Ini jaringan ini juga tidak betul, Bu Desi. Ini harus kita pidanakan dia dulu ini jaringan. Ya, baik. Selamat siang Ibu Bapak sekalian. Kita sudah di akhir acara. Ini terakhir Bu Desi dan ini ada pertanyaan dari Yosef Haryanto, ini mahasiswa. Jika dalam proses pembelajaran penjas, guru melakukan proses belajar kepada siswa dengan waktu yang sangat lama, dengan kondisi yang tidak bersahabat, panas, dan lain-lain. Namun dalam waktu pembelajaran, anak didiknya tidak mengalami kecelakaan. Tetapi anak merasakan sakit dan lain sebagainya pada saat waktu pembelajaran. Jadi mengenai hal ini, siswa dan guru bagaimana? Terima kasih Bu Desi. Jadi selama pembelajaran tidak ada masalah, setelah habis dulu baru masalah Bu Desi. Ya, silakan. Oke, baik Bapak. Terima kasih. Pertanyaannya juga sangat-sangat menarik sekali ya Pak. Seperti itu. Nah, dalam hal ini karena kita bicara mengenai pertanggungjawaban pidana, seperti itu. Pertanggungjawaban pidana yang mana dalam hal ini dimintai pertanggungjawabannya apabila guru atau tenaga pengajar melakukan perbuatan-perbuatan yang mana masuk dalam ranah hukum pidana. Ada perbuatan pidana yang dilakukan dalam proses pembelajaran. Nah, apabila terjadi, bagaimana pertanyaan tadi, hal-hal yang tidak mengenakan bagi si anak setelah proses pembelajaran, apakah tetap dimintai pertanggungjawaban kepada guru? Sebenarnya kita lihat kasusnya secara mendetail seperti itu Pak. Misalnya seperti ini, apakah kesakitan atau hal yang dirasakan oleh anak tadi memang akibat dari proses pembelajaran yang dia lakukan pada saat proses pembelajaran penjas seperti itu. Misalnya pada proses pembelajaran penjas anak dihukum dengan hukuman yang berkaitan dengan fisik. Nah, berkaitan dengan fisik tadi kemudian mengakibatkan anak tadi tidak hanya menderita kesakitan pada saat itu, tapi juga pada saat setelah pembelajaran, dan itu harus dibuktikan juga sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Erik tadi, tidak serta-merta juga guru akan langsung dikenai pidana seperti itu. Lihat terlebih dahulu apakah memang benar-benar sudah ada unsur kelalaian yang dilakukan oleh guru atau tidak seperti itu. Tapi jika memang
ternyata hal yang dialami oleh siswa tadi memang diakibatkan oleh rangkaian kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada saat proses pembelajaran, dan apabila dibuktikan kemudian itu benar adanya, maka tentu saja bisa dimintai pertanggungjawaban kepada guru. Tetapi itu tentu saja butuh pemeriksaan berkaitan dengan misalnya keterangan dari pihak medis, apakah itu benar atau tidak. Itu. Tapi mungkin saja hal itu ada kaitannya jika dalam proses pembelajaran penjas tadi ada dilakukan hal-hal yang tidak lazim. Tapi kalau misalnya hanya durasi waktunya saja yang lama, kemudian efeknya itu sakit perut dan lain-lain, lalu guru mau dipidanakan, rasanya itu tidak, Bapak. Oke, demikian Pak Yusuf. Baik, terima kasih Bu Desi. Mungkin Pak Erik atau cukup? Ya, baik Ibu Bapak sekalian, terima kasih banyak atas partisipasinya. Terkhusus buat Ibu Desi dan Pak Erik, Pak Anggoro, Mas Storm, dan lain sebagainya yang tadi mungkin ada bertanya, tapi saya karena gangguan jaringan di luar. Tentu pertanyaan-pertanyaan ini juga membantu kami untuk melakukan pengayaan terhadap hal-hal yang belum kami ketahui dan bahkan belum kami lakukan. Untuk itu, di akhir acara ini, sebagaimana saya sampaikan, karena kami di Penjas Olahraga ini amat awam dengan hal-hal yang berbau pidana. Ya, silahkan. Maaf sedikit, hanya menambahkan tentang tanggapan tadi Pak siapa ya mengenai efek dari kegiatan olahraga yang telah dilakukan dan memberi dampak. Pak Yosef. Silakan Bu Hera. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu. Menurut apa yang biasa kami lakukan, kebetulan saya guru olahraga juga Pak, guru penjas ya. Biasanya sebelum pembelajaran kami menyampaikan jika hal yang materi yang kita laksanakan hari itu akan ada efek terhadap kondisi tubuh siswa, apakah mungkin ada kontraksi otot akibat lari atau apa, aktivitas fisik yang dilakukan, itu di awal pertemuan kami sampaikan bahwa akan kemungkinan akan ada efek, ada dampak yang akan dirasakan siswa. Jadi, kalaupun mereka merasakan ada sedikit nyeri atau gangguan sedikit kurang nyaman pada saat setelah melakukan aktivitas olahraga, itu akan mengurangi dampak, misalnya mungkin ada yang kurang bisa menerima atau bagaimana Pak begitu. Jadi, baiknya mungkin di awal pertemuan kita mengecek dulu apakah siswa siap atau ada yang mungkin dalam kondisi sakit atau apa. Apalagi kalau kita ini berkaitan dengan olahraga, pasti harus mengetahui dulu kesiapan fisik siswa kita. Kemudian setelah misalnya kita melakukan pemanasan dan apa materi yang akan dilaksanakan hari itu, tetap kita sampaikan bahwa mau tidak mau pasti akan ada pengaruhnya terhadap fisik. Apalagi kegiatan olahraga yang kita laksanakan ini bukan kegiatan rutin. Jadi pasti ada yang dirasakan kontraksi atau nyeri-nyeri atau apalah akibat dari gerakan olahraga yang kita laksanakan. Begitu Pak, sekedar menambahkan saja. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Bu Herawati. Jadi ini juga satu pengalaman menarik dari Ibu Herawati yang bisa disebarluaskan bagi kami guru-guru penjas maupun dosen-dosen penjas bahwa sewajarnya konsekuensi terhadap aktivitas yang akan kita lakukan juga perlu disampaikan kepada siswa. Ini bukan bermaksud untuk menakut-nakuti, tetapi paling tidak mereka tahu bahwa ketika mereka bergerak, efek fisiknya itu apa, begitu. Ya, yang penting selama itu masih dalam jangkauan mereka. Yang berikut, kita juga perlu mengecek kesiapan fisik, misalnya gizi. Jangan sampai anak belum sarapan pagi, lalu kita siapkan untuk masuk dalam aktivitas fisik yang cukup tinggi intensitasnya. Sehingga apabila terjadi, karena anak datang dengan varian yang berbeda,
Ya sampai yang tidak makan, belum juga kita lihat latar belakang ekonomi. Ya kalau makan dengan keadaan ala kadarnya, lalu kita lakukan pemerataan yang asli, nanti juga sangat membahayakan. Di akhir acara ini kira-kira Ibu Desi berikan tips singkat kepada kami agar kami tidak terlalu jauh menggunakan otoritas kami sebagai guru yang kemudian akan menjerat kita dalam ranah hukum nanti, Bu Desi. Jadi kita bisa tahu, kita bisa mawas diri. Karena ketika guru ini ada di lapangan, Ibu Desi, karena guru penjas ini, dia tidak hanya bermasalah dengan perasaan, tapi dia juga bermasalah, dalam tanda petik bermasalah dengan hal karena suasananya panas dan sebagainya, emosinya menjadi tidak stabil. Apalagi kita dari Timor sini yang mengajar di sana kan, kita omong pelan-pelan juga dibagikan tip atau PRI bisa sampaikan sehingga kita tahu wilayah-wilayah mana yang tidak perlu kita langkahi itu, Bu Desi. Terima kasih. Oke, baik Bapak. Terima kasih kembali Bapak. Beberapa kasus yang kita lihat yang mana mengakibatkan guru itu dipidana karena memang terjadinya atau disebabkan oleh kelalaian dan kesengajaan seperti itu. Tetapi tidak perlu khawatir seperti itu terhadap para guru dan calon guru serta Bapak Ibu yang sudah lama menjadi tenaga pengajar atau yang akan menjadi tenaga pengajar untuk tetap mengajarkan pada siswanya berkaitan dengan proses pembelajaran penjas ini. Yang perlu dipahami adalah ranah mana yang boleh dan tidak dilakukan dalam proses pembelajaran penjas tadi. Tentunya kita lihat dalam hal ini adalah SOP terlebih dahulu ya, berkaitan dengan hal yang boleh dan tidak. Sebagaimana kita sebagai tenaga pengajar penjas tentu kita mengetahui hal-hal itu seperti itu. Dan tadi Bu Hera juga mengatakan di awal harus kita sampaikan. Jadi dalam SOP itu misalnya sudah disebutkan bahwa pada saat akan melakukan proses pembelajaran olahraga ada efek tertentu, atau pada saat proses pembelajaran olahraga apa saja yang perlu disiapkan, apakah olahraga dalam perut kosong atau olahraga dalam keadaan sudah sarapan, dan rentang waktu sarapan itu ke olahraga ada beberapa menit jedanya. Hal itu perlu disampaikan kepada siswa seperti itu. Dan perlu juga ditanyakan kepada siswa bagaimana kondisi fisik mereka, apakah mereka dalam keadaan siap untuk melakukan kegiatan pembelajaran olahraga atau tidak. Misalnya pada siswa perempuan, karena kita tahu perempuan tentu berbeda ya dengan laki-laki. Apakah ada siswa yang sedang dalam keadaan haid misalnya seperti itu dan ingin melakukan proses pembelajaran atau tidak? Kalau siswa itu tetap ingin melakukan proses pembelajaran, sebaiknya disarankan oleh guru sebaiknya untuk tidak. Jika tetap ingin melakukan proses pembelajaran, barangkali hanya olahraga ringan saja. Nah, hal-hal semacam itu yang perlu untuk dilakukan seperti itu. Kemudian jika terjadi memang sebagaimana yang ditanyakan oleh beberapa penanya pada kegiatan kita yang berbahagia hari ini, jika kita sudah melakukan rangkaian kegiatan proses pembelajaran ini berdasarkan SOP yang berlaku, kita sudah mengikuti prosedurnya, sudah mengikuti mekanismenya, tapi ternyata tetap saja kita dianggap sudah melakukan kesalahan, melakukan kelalaian, melakukan kesengajaan yang mengakibatkan siswa-siswi kita ini menjadi celaka, maka dalam hal ini dibutuhkan kerjasama semua pihak dari sebuah sekolah. Misalnya saling mendukung antar rekan sejawat, antar kepala sekolah dengan guru seperti itu, dan bahkan dibutuhkan kalau memang memungkinkan kondisinya di sana untuk menyelenggarakan atau mengadakan bantuan hukum bagi sekolah tadi seperti itu. Selain untuk memberikan ilmu pengetahuan berkaitan dengan hukum bagi sekolah dan guru, juga sangat baik sekali apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kita memiliki orang yang paham berkaitan dengan hukum untuk mendampingi. Gitu. Tapi tetap semangat meskipun banyak kasus-kasus yang terjadi yang rasanya
sangat menggiriskan hati yang mungkin merugikan tenaga pendidik seperti itu. Tapi jika kita niatnya baik, bagaimana Pak Yusuf Blegur tadi sebutkan, maka itu tetaplah akan dinilai sebagai kebaikan juga oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Gitu. Demikian Pak Yusuf, saya kembalikan. Baik, terima kasih Bu Desi. Tip-tip Ibu Desi tadi sekaligus menutup rangkaian kegiatan kita pada sore hari ini. Saya mewakili teman-teman program studi pendidikan jasmani, kesehatan dan rekreasi Universitas Kristen Artawacana Kupang menyampaikan limpah terima kasih kepada Ibu Desi yang berkenan menjadi narasumber untuk pencerahan kita di siang hari ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada teman-teman, ibu bapak guru, teman-teman mahasiswa, teman-teman lain yang beda profesi tapi menjadi bagian dalam kegiatan ini. Terkhusus juga bagi teman-teman yang sudah membagi pengalamannya. Kami sangat berbahagia karena pengalaman-pengalaman itu memperlengkapi kami, tidak hanya bagi guru, tapi juga bagi kami sebagai dosen. Kami juga menyampaikan terima kasih. Kami harap bahwa perjumpaan kita di siang atau sore hari ini bukan perjumpaan yang pertama dan terakhir. Saya harap kita masih berjumpa lagi dalam ruang-ruang virtual berikutnya maupun secara offline. Mungkin suatu saat ada teman kita Pak Yoga ke Kupang, bisa main-main ke sini. Atau mungkin saya waktu ke Pekanbaru, Sumatera, saya juga bisa jumpa dengan ibu bapak semua di sana. Jadi webinar ini bukan sebatas berakhir di sini, tapi ikatan persaudaraan kita tetap kita pelihara sehingga kita tetap ada dalam kebinekaan itu. Mewakili teman-teman, sekali lagi saya sampaikan terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Nahum selaku host dan MC. Saya silakan. Ya, terima kasih banyak Bapak Prodi PDKRW yang telah memimpin, telah menjadi moderator dalam kegiatan kita dari siang hingga sore ini. Dan terima kasih juga buat Ibu Desi yang telah memberi materi dan ilmu yang sangat bermanfaat, terutama buat guru-guru Penjas dan juga untuk guru Penjas saja, ada guru-guru lain juga, sehingga dalam pembelajaran bisa memperhatikan hal-hal yang dapat menimbulkan tindakan-tindakan yang membawa masalah dalam pidana. Dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang telah berpartisipasi dalam kegiatan webinar kita sore hari ini. Dan akhir kata, sertifikat akan kami kirimkan paling lambat besok sore, dan apabila ada kata-kata yang salah dalam kegiatan kita hari ini mohon dimaafkan, sehingga apa yang seperti tadi Pak Ketro katakan bahwa persaudaraan kita bukan hanya terjadi secara online, tetapi ketika saat kita bisa berjumpa, kita bisa saling bersalaman antara satu dengan yang lain. Dan terakhir, terima kasih banyak. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bapak Ibu. Terima kasih Bu Desi.